Oke. So, hai, kembali lagi di tutorial Pegas Pro ala Rai BP. Nah, untuk tutorial sekarang yaitu bagaimana sih cara saya nge-color grading footage ataupun video saya yang sudah saya upload ya sebelum-sebelumnya. Saya biasanya mengupload menggunakan Magic Bullet Locks. Oke, sebenarnya video ini akan menjadi remake dari video 2 ataupun 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, bahkan yang ini. Kalau kalian mau nonton video masa lalu saya, silakan, linknya ada di anotasi di atas ya videonya. Silakan ditonton, tapi gak usah lah ya, mending nonton yang ini aja. Oke, cara color grading ala saya menggunakan Magic Bullet Looks. Silahkan kalian download dulu Magic Bullet Looks-nya bagi yang belum terinstall. Linknya ada di deskripsi di bawah, baik itu official maupun unofficial. Pastikan kalian mendownloadnya yang official ya, kalau ada uang. Oke. Nah, setelah itu kalian download lalu install di PC ataupun laptop kalian. Nah, lalu setelah itu kalian tonton video tutorial ini bagaimana saya nge-color grading video saya. Oke, and check it out. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian sudah mendownload ataupun sudah terinstall yang namanya plugin Magic Bullet Looks. Linknya ada di deskripsi di bawah, silahkan di-download. Oke, langsung saja ke tutorial cara color gradingnya. Buka Pegas Pro kalian dan pastikan ada footage yang akan di color grading tentunya oleh kalian ya. Nah, setelah itu kalian pergi ke event effects pada footage-nya, lalu cari efek yang namanya looks. Nah, yang ini lalu kalian add, lalu oke. Nah, setelah itu kalian klik edit looks. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian pilih tools. Nah, kayak gini tools, maka akan muncul ada subject, mate, lens, kamera, dan pose. Nah, lalu setelah itu kalian drag yang namanya efek colorista yang ini. Tinggal drag aja ke pose. Nah, setelah itu akan muncul 3 buletan gini. Ada exposure, ada 3-way color, ada saturation, ada HSL, ada curve, dan ada strength. Strength ini transparansinya sih, gak perlu itu. Oke. Nah, di 3-way color kalian lakukan terlebih dahulu correction. Misalkan di sini kan gambarnya itu flat, kita correction dulu seperti biasa. Misalkan di sini ada shadows, ada midtones, dan ada highlight. Nah, shadows ini biasanya kalau untuk gelap-gelapan ya pasti pakai shadows lah ya. Nah, kalian atur shadowsnya karena ini flat, saya butuh pengurangan shadowsnya sekitar segini aja. Nah, setelah itu kalian atur juga midtones-nya. Midtones itu bagian tengah yang ini. Nah, kalian atur midtones-nya. Misalkan kalian kalau ke atas pengen nyerahin, kalau ke bawah ya pengen gelapin, seperti itu, seperti biasa ya. Misalkan saya ingin cerahin dikit. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada highlight. Nah, highlight ini keseluruhan ataupun yang istilahnya yang overexposure kalau gak salah ya. Pokoknya ya seperti itulah. Yang penting kalian praktek sendiri aja. Kalau saya ini ya seperti ini, pemahaman saya sendiri aja. Oke, di sini saya highlightnya akan dinaikkan karena ingin menambah detail ini nih. Detail ini nih kalau diturunin kan jadi gelap dong. Tuh, kita naikkan dikit aja. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahin saturation-nya. Kira-kira secukupnya aja. Misalkan kalau saya ya tambahin 10 aja. Nah, ini menurut saya udah ke koreksi. Nah, yang tadinya itu seperti ini, jadi seperti ini. Ini udah ke koreksi. Nah, langkah selanjutnya kita akan nge-color grading. Di sini saya moodnya pengen kayak Jepang-Jepang ataupun Korea-Korea gitulah ya. Nah, caranya ya kalian tinggal atur di SSL ini, hue, saturation, and lightness. Nah, kalian klik aja dulu ini nih. Nih yang ada gambar kayak kamera ini, klik maka akan muncul ya option-option seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kalian atur aja deh, ada hue. Hue itu warna ya. Nah, yang ini merah, jingga, kuning, hijau, cyan, biru, ungu, dan pink. Itu adalah hue. RGB lah ya kalau bahasa sekarangnya. Terus ada saturation. Saturation ini
untuk kalau ditambahin itu maka akan ngepop warnanya, kalau dikurangin ya akan menuju hitam putih gitu, akan kurang. Nah, untuk lightness sendiri ini untuk mencerahkan warna tersebut gitu. Kalau dikurangin akan gelap. Ya, seperti itulah ya kira-kira. Nah, hue ini, jadi kalau hue ini gunanya itu untuk memindahkan warna. Misalkan kalau merah, kalau ke kanan itu dekatnya ke ungu, kalau ke kiri itu dekatnya ke orange, seperti itu. Jadi kalau warna merahnya ingin ganti ke orange, maka kalian tinggal geser aja ke kiri. Kalau merahnya ingin jadi ungu, kalian tinggal geser aja ke kanan. Ya, singkatnya seperti itulah ya. Semoga kalian mengerti aja. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan ngambil tema seperti yang dibilang tadi, itu Jepangan atau Koreaan gitulah ya. Nah, biasanya kalau Jepangan itu tergantung footage-nya juga sih. Tapi saya untuk footage ini biasanya untuk hue-nya untuk yang merah itu sekitar tambahin berapa ya? 5 aja lah ya, untuk agak kesannya itu agak keungu-unguan. Ya, misalkan 5,2. Lalu untuk orange-nya itu saya tambahin juga biar agak kemerahan si orange-nya, itu sekitar 2 aja. Lalu untuk kuningnya kalian tambahin aja ke orange, itu sekitar berapa ya? Kira-kira 10 aja lah ya. Nah, untuk hijaunya, nah di sini untuk hijaunya kalian tambahin sekitar berapa ya? 50 lah ya. Nah, jadi si hijau ini akan berubah dari hijau ke cyan gitu. Jadi agak-agak kebiruan gitulah ya. Nah, jadi seperti ini nih tuh, yang tadinya itu hijau seperti ini, jadi hijau agak pastel lah gitu lah ya. Nah, lalu untuk gambar cyan kita biarkan 0 aja. Untuk birunya kita turunin ke cyan biar birunya itu enggak biru gitu, tapi agak ketil gitu ya. Ya, seperti itulah pokoknya. Ya, kira-kira 12. Untuk saturationnya kita untuk merah sekitar 10. Udah cukup sih sebenarnya segini juga, tapi kita coba lagi lah ya. Untuk orange-nya kita kurangin aja biar kulitnya putih. Orange-nya kita kurangin aja sekitar 20 lah ya. Terus untuk kuningnya turunin pakai banget nih, karena di sini enggak terlalu dominan sih untuk kuning. Jadi kita turunin sekitar berapa ya? Ya 65-an lah ya, seginian lah. Untuk hijaunya juga gak mau terlalu gini, tapi ingin agak pastel dikit. Ya, kalian tinggal kurangin aja sekitar bentar, ini terlalu ya 12 lah ya tuh, jadi seperti ini. Dan sekarang maju ke lightness. Nah, untuk lightness saya di sini merahnya pengen dikurangin sekitar 2. Terus untuk orange-nya karena ini agak putihnya nggak terlalu putih ya, saya pengennya putih lah. Kita tambahin orange-nya biar agak ganteng dikit lah ya istilahnya. Jadi 30, gak kelebihan, sekitar 28 lah ya tuh. Jadi agak putih warna kulitnya. Terus untuk kuningnya kita sebenarnya sih gak terlalu ngaruh ya, gak apa-apa lah. Terus untuk hijaunya biar gak terlalu gelap, kita tambahin aja secukupnya aja, itu terserah kalian. Ya, kira-kira seperti inilah untuk pewarnaan. Nah, terus langkah selanjutnya kita ke curve. Sebenarnya curve ini bisa digunakan di sini juga sih, tapi ya itu tergantung kalian juga. Kita bikin 3 titik. Caranya tinggal klik aja. Misalkan jadi di bawah 1, di atas 1, dan di tengah 1. Seperti ini. Nah, jadi ini untuk ngunci aja istilahnya ya. Nah, setelah itu kalian atur bagian shadows-nya. Nah, ini shadows itu bagian bawah yang ini midtones yang tengah, dan ini adalah highlight yang atas ya. Ya, prinsipnya sama aja kayak 3 ways color yang ini, yang bulat-bulat ini. Cuman ya lebih di curve aja gitu. Gimana ya, susah ngejelasinnya, pokoknya seperti itulah. Nah, misalkan di sini saya pengen dikurangin si shadows-nya biar agak jelas gitu, dikit. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu di highlight-nya saya juga ingin dikurangin, tapi dikit banget, supaya ya adem aja gitu si kulitnya, nggak terlalu cerah.
Bentar. Kira-kira ya seperti ini. Ya cukup. Jadi agak adem, nggak terlalu ngekontras istilahnya ya. Untuk midtones cukup di tengah aja. Ya seperti ini. Oh ya, ada yang lupa. Nah lalu untuk ininya apa? Karena saya ya istilahnya Jepang-Jepang gitu, jadi dominannya itu agak keungu-unguan gitu lah ya, ke pink istilahnya ya. Jadi si midtones-nya saya kasih yang ini di 3-way color. Wheel-nya di ungu dikit biar ininya agak ungu nih si bibirnya. Lalu ungu, bukan ungu sih, pink tapi tepatnya. Lalu untuk highlight-nya juga sama dikit aja. Dan ya cukup. Sebenarnya gak terlalu kelihatan ya kalau di layar, tapi kalau kalian praktek sendiri pasti ini kelihatan. Ya that's it, segini saja. Kalau untuk tutorial biasanya saya nge-color grading video. Cukup segitu saja. Seperti itu. Oke, lalu kalian tinggal tambahin sharpeningnya. Untuk di Magic Bullet Look itu, untuk nambahin sharpeningnya itu biar jelas ya, biar enak gitu dilihatnya, itu tinggal ke pose lagi, lalu pilih efek pop. Nah lalu tinggal drag aja ke pose. Nah setelah itu kalian tambahin aja deh. Misalkan saya biasanya suka nambahin di 15 tuh bedanya. Ini sebelum di sharpening, ini sesudah di sharpening, agak istilahnya agak jelas lah ya. Gak kelihatan kalau di layar, yakin ini gak kelihatan, tapi kalau kalian coba pasti kelihatan. Nah mungkin segitu saja untuk tutorial cara saya nge-color grading menggunakan Magic Bullet Looks di Pegas. Semoga bermanfaat and see you guys, bye bye. Nah, sangat gampang bukan bagaimana cara saya nge-color grading video saya di Vegas dengan menggunakan Magic Bullet Looks. Mungkin tutorial kali ini cukup segitu saja. Jika kalian suka, silahkan di like. Jika tidak suka, silahkan di dislike, di komen, ataupun di share. Jika kalian berkenan, jangan lupa di subscribe untuk video-video selanjutnya. Dinyalin tombol loncengnya agar kalian tahu kapan saya upload video. And at least, sakitu tika mimah. Bye-bye. Sakitu tika mimah.